Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Onuk Tafia Sakwa dari kelompok 10. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai HAM. Yang pertama kita bahas adalah pengertian hak asasi manusia. HAM adalah hak dasar yang dibawa sejak lahir dan melekat dengan potensi sebagai makhluk dan wakil Tuhan. Miriam Budiarjo menegaskan, hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam masyarakat. Semua hak asasi manusia adalah universal, tidak terbagi, interdependen, dan saling terkait. Berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang HAM, tidak dibenarkan segala bentuk dan tindakan diskriminatif. Yang kedua, macam-macam HAM antara lain 1. Hak hidup. Hidup adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak berhak atau berkuasa untuk melenyapkan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hak kemerdekaan. Kemerdekaan ialah terhindar atau terlepas dari perbudakan, dengan kata lain memiliki kemuliaan. Kemerdekaan mencakup beberapa aspek, yaitu 1. Kemerdekaan kemanusiaan, 2. Kemerdekaan beragama, 3. Kemerdekaan bidang ilmu pengetahuan, 4. Kemerdekaan politik, yang terakhir kemerdekaan sosial. Macam-macam HAM yang ketiga yaitu hak berilmu. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal pikiran dan memiliki potensi untuk berilmu. Yang keempat, hak kehormatan diri, dan yang terakhir adalah hak memiliki. Adapun prinsip-prinsip HAM adalah 1. Prinsip universal, yang kedua prinsip persamaan dan non-diskriminasi, yang ketiga prinsip saling tergantung dan saling terkait, dan yang terakhir prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab negara. Pembahasan yang ketiga mengenai HAM secara konseptual. Konsep tentang HAM bangsa Indonesia dapat diruntut sejak proklamasi kemerdekaan. 1. Proklamasi sebagai pernyataan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia berimplikasi kebebasan dari rakyatnya. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama dinyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jika ada bangsa yang tidak merdeka, hal ini bertentangan dengan kodrat manusia. Dijelaskan dalam alinea keempat, di mana terdapat Pancasila sebagai fundamen moral negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung ajaran tentang kemanusiaan dan keadilan. Lalu yang ketiga, Pancasila konsep HAM dalam Pancasila bertumpu pada ajaran sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam kesatuan dengan sila-sila yang lain. Demikian pembahasan dari saya, yaitu mengenai pengertian HAM, macam-macam HAM, dan HAM secara konseptual. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Yolan Eka dan Risma Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolan Eka Andriana akan menjelaskan tentang manfaat hak asasi manusia dan sistem dan contoh hak asasi manusia. Yang pertama, manfaat HAM. 1. Untuk melindungi setiap hak manusia. Yang kedua, untuk menciptakan sifat menghargai hak orang lain. Yang ketiga, agar persoalan di dunia tidak bertambah. Yang keempat, agar tidak ada yang dilecehkan. Yang kelima, dapat mengetahui sumber hukum. Yang selanjutnya, sistem dan contoh HAM. Fungsi HAM adalah untuk menjamin kelangsungan hak hidup, kemerdekaan dan hak untuk berkembang yang telah dirampas atau dilanggar oleh siapapun. Pemerintah memberikan sebuah kepastian hukum kepada seluruh warga Indonesia dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sejarah menunjukkan bahwa tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan penghormatan pada hak asasi manusia sangat baik ketika bangsa ini memperjuangkan hak asasinya, yaitu
kemerdekaan yang telah berabad-abad dirampas oleh penjajah. Tantangan pada masa setelah Indonesia dan merdeka adalah memberikan jaminan pemeliharaan dan penegakan HAM di Indonesia. Jaminan pemeliharaan HAM dikoral oleh Komnas HAM dalam perjalanannya. Pembentukan Komnas HAM dari keputusan Presiden menjadi undang-undang dan tersebarnya perwakilan kantor Komnas HAM, diharapkan Komnas HAM dapat menjalankan fungsinya dengan optimal untuk mengungkapkan berbagai pelanggaran HAM. Komnas HAM mempunyai fungsi dan tugas di dalam pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi yang dijabarkan. 1. Dalam melaksanakan fungsi HAM, dalam hal pengajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang. A. Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan sasaran. B. Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan undang-undang untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan perubahan yang berkaitan dengan HAM. Yang C. Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian. Yang D. Studi perpustakaan, studi lapangan, dan studi banding. Yang E. Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan. F. Kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi lembaga pihak lain. Yang kedua, dalam melaksanakan fungsi HAM, dalam penyuluhan Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan A. Menyebarluaskan wawasan mengenai HAM. B. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang HAM melalui pendidikan formal maupun non-formal. Yang C. Kerjasama dengan organisasi lembaga atau pihak lain. Ketiga, Komnas HAM mempunyai fungsi dalam penyuluhan, yaitu Komnas HAM berfungsi dan berwenang 1. Mengamati pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasil pengamatan. Yang kedua, menyelidiki dan memeriksa terhadap peristiwa yang timbul di dalam masyarakat. Yang ketiga, pemanggilan pada pihak pengadu atau korban maupun diadukan untuk dimintai dan didengar. Yang keempat, pemanggilan sanksi untuk dimintai sanksi dan didengar kesangsiannya. Yang kelima, peninjauan di tempat kejadian yang dianggap perlu. Yang keenam, pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis. Yang ketujuh, pemeriksaan setempat terhadap rumah pekarangan, bangunan, dan tempat yang diduduki pihak tertentu. Yang kedelapan, memberikan pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan terhadap perkara yang sedang dalam proses kejadian. Yang keempat, dalam melaksanakan fungsi Komnas HAM, mediasi Komnas HAM berfungsi A. Mengadakan perdamaian antara pihak yang ternilai. Yang B. Menyelesaikan perkara melalui konsultasi, negosiasi, atau mediasi. Yang C. Memberi saran kepada pihak lain untuk menyelesaikan sengketa. Yang D. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya diteruskan kegunaan dan kendala HAM. Nah, pelanggaran HAM di Indonesia itu diukur secara kuantitatif atau berdasarkan besaran, yaitu besaran jumlah korban, tingkat kekejian, dan cara pelanggaran itu dilakukan, serta siapa yang melanggar HAM itu. Nah, artinya di sini pelanggaran akan cenderung disoroti atau cenderung ditangani lebih serius jika besar jumlah korban dan cara pelanggaran HAM itu sudah tergolong berat. Artinya di sini peran media massa itu sangat penting. Karena apa? Dalam memberitakan pelanggaran HAM, mereka itu sangat tolak ukur mereka itu pada seberapa tingkat kekejian dan besaran jumlah itu sendiri. Nah, seharusnya persoalan dan pelanggaran HAM kecil pun tetap harus ditangani atau tetap harus disoroti. Karena bentuk pelanggaran HAM
harus dipandang sebagai suatu kesalahan yang layak dan harus dibenahi. Pengabaian pada pelanggaran hal-hal kecil di sekitar masyarakat biasanya menjadi portion of condition dan tanpa disadari bisa meningkat sedikit demi sedikit. Nah, jadi di sini itu masyarakat Indonesia itu atau warga Indonesia itu cenderung mengabaikan bentuk-bentuk pelanggaran HAM kecil. Contohnya bullying ya. Banyak sekali contoh bullying di sekolah-sekolah atau di sekolah dasar, bahkan di tingkat SMK sendiri itu masih banyak dan itu sering diabaikan. Nah, seharusnya dengan hal-hal sekecil ini kita bisa melihat atau kita bisa membenahi pelanggaran HAM itu sendiri, bukan hanya pelanggaran HAM yang tingkatnya lebih serius atau tingkatnya lebih tinggi itu yang disorot. Nah, konsekuensinya ketika pengabaian menjadi besar, impunitinya juga cenderung terjadi. Akibat lainnya, kesadaran atas terjadinya pelanggaran akan terlambat dan rentetan akibat ini semakin panjang saat penanganannya menjadi semakin berat hingga ke titik sudah terlalu terlambat. Sebagai contoh, apa bedanya antara kematian seorang copet di jalanan setelah dibakar massa dan tewasnya 11 orang warga sipil karena sebuah operasi militer yang salah menerjemahkan perintah komando? Nah, dari sisi kuantitas jelas, satu orang yang harus dibandingkan dengan 11 orang sebagai korban. Dari ukuran yang lain, pencopet dipandang lebih banyak merugikan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Nah, di sini pencopet itu dipandang lebih merugikan masyarakat dan merugikan kenyamanan masyarakat. Sedangkan 11 warga sipil itu justru berperilaku baik. Nah, ukuran yang lain memakai massa yang dibandingkan dengan militer sebagai aktor pelanggar. Namun demikian, perilaku massa yang menghakimi seorang pencopet hingga tewas sangat layak untuk ditindaklanjuti. Tidak ada alasan bahwa yang dibunuh hanya satu orang, seorang pencopet atau korban dari kebrutalan massa lainnya. Nah, hal seperti ini jika dibiarkan secara berkelanjutan atau dibiarkan secara terus-menerus akan berakibat lebih fatal lagi. Hal-hal kecil, pelanggaran HAM kecil akan lebih sering terjadi atau lebih marak terjadi pada kaum-kaum di bawah atau masyarakat kelas bawah. Nah, jika hal ini terus dibiarkan terjadi, maka masyarakat akan semakin terbiasa dengan hal tersebut, semakin biasa main hakim sendiri, dan hukum di Indonesia ini akan semakin terabaikan. Seharusnya pelanggaran HAM-HAM kecil itu tetap disoroti atau tetap ditangani jika Indonesia benar-benar ingin menegakkan HAM itu sendiri. Nah, di sini adapun hambatan pemerintah dalam upaya memajukan HAM yaitu yang pertama, kondisi sosial budaya yang berbeda. Nah, di Indonesia ini banyak budaya dari Sabang sampai Merauke dan masih ada beberapa perbedaan status sosial yang timbul. Nah, kadang perbedaan status sosial ini juga menjadi pemicu terhambatnya HAM itu karena masyarakat masih sering membanding-bandingkan di mana kondisi sosial budaya yang berbeda ini. Lalu yang kedua, kurangnya penyampaian yang merata ke semua masyarakat. Kemudian yang ketiga, kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra yang ada di masyarakat. Nah, perbedaan pendapat ini juga membuat HAM yang ada di Indonesia terlambat kemajuannya. Banyak yang berbeda pendapat, lalu penanganan HAM itu menjadi terhambat. Karena apa? Perbedaan pendapat itu kadang perbedaan pendapat ini juga bisa memicu pertengkaran atau memicu perdebatan. Kemudian yang keempat, pembuatan undang-undang yang tidak tepat sasaran. Lalu yang kelima, penindakan yang lemah. Nah, masih sering kita temui ya tentang hukum yang tidak sesuai apa yang dilakukan. Contohnya kemarin itu ada kasus yang seorang yang atau maling sandal di masjid. Nah, sekarang gini, kalau dibandingkan dengan koruptor, tindakan maling tersebut kan lebih ke pelanggaran HAM kecil. Nah, kenapa kok hukuman kepada maling itu lebih berat daripada koruptor? Nah, sekarang gini,
kadang ada maling itu malah dibakar massa di tempat. Nah, sedangkan koruptor, kenapa koruptor itu kok selnya atau penjaranya itu lebih kayak hotel? Nah, sekarang gini, kalau masalah hukuman, berapa tahun penjara? Kalau maling itu kemarin saya baca itu 5 tahun penjara atau 6 tahun penjara. Kalau koruptor itu malah lebih ringan lagi hukumannya, hanya 4,5 tahun penjara. Nah, di sini sudah terlihat ya bahwa hukum itu lebih cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kemudian untuk yang keenam, rendahnya pemahaman warga Indonesia tentang pentingnya HAM. Nah, di sini diperlukannya pelajaran kewarganegaraan atau pelajaran tentang HAM. Sangat penting karena warga negara Indonesia itu harus dibiasakan atau didisiplinkan sejak dini tentang HAM itu sendiri. Kemudian yang ketujuh, lemahnya aparat hukum. Nah, kadang itu sering kita temui ya, aparat hukum itu lebih menindak yang lemah atau warga yang kondisi ekonominya lebih rendah, sedangkan yang posisinya lebih tinggi atau ekonominya di atas itu lebih sering tidak ditindak. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.